Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Sumberjo dan juga ketua dan segenap pengurus Masjid At-Taqwa Sumberjo dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian kekajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan sehingga kita bisa tetap konsisten untuk mencoba mengembangkan tradisi kajian-kajian di lingkungan Muhammadiyah, dan juga salawat serta salam juga tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita masih melanjutkan topik atau pembahasan dari kajian kita yang lalu. Kita masih mengkaji tentang sumber hukum dalam Muhammadiyah. Yang sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya sumber ajaran keagamaan atau sumber hukum di dalam Muhammadiyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut sebagai sumber primer atau al-masdar al-asli, yaitu Al-Quran. Yang kedua as-sunnah as-sahihah. As-sunnah as-sahihah ini kemudian direvisi di Munas Tarjih di Jakarta tahun 2000, yang mana as-sunnah as-sahihah ini maksudnya as-sunnah maqbulah, yang di situ mencakup as-sunnah as-sahihah itu sendiri dan juga as-sunnah al-hasanah atau hadis hasan. Artinya Muhammadiyah menerima hadis sahih dan hadis hasan, tetapi Muhammadiyah tidak menerima hadis dhaif sebagai dalil di dalam amaliyahnya. Meskipun kalau dari hadis-hadis dhaif itu jumlahnya banyak atau kathratul turuq, banyak periwayatannya, sehingga yuqawwi ba'duha ba'dun, satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan, bisa naik derajatnya atau levelnya menjadi apa? Hasan li ghairi. Ini sudah kita kaji semuanya, dan ternyata kalau kita lihat fadhailul a'mal, amalan-amalan keutamaan yang ada di lingkungan Muhammadiyah itu tidak ada yang didasarkan pada hadis dhaif. Artinya Muhammadiyah menggunakan hadis apa? Minimal, yaitu hasan li ghairi. Ini sudah kita coba bahas kemarin. Kemudian yang kedua disebut sebagai sumber pendamping atau sumber instrumental atau sumber paratekstual, yang mana ini jumlahnya banyak. Yang pertama ijma', yaitu konsensus. Kita sudah kaji, ternyata Muhammadiyah dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, ada yang sebagian ulama mencoba mendefinisikan ijma' secara populis, yang mana ijma' itu ittifaqu hadhil ummah, kesepakatan umat ini. Kita sudah bahas bahwasanya definisi itu problematik. Kenapa problematik? Karena memasukkan elemen atau komponen semua umat yang di situ masuk apa? Awam. Awam itu maka tidak bisa dianggap sebagai ijma atau konsensus di
Demikian juga sebagian ulama ada yang mencoba mendefinisikan ijma secara elitis, artinya hanya memasukkan kaum intelek atau ulama saja, sehingga yang disebut ijma itu ittifaqu mujtahidi hadhil ummah, yaitu kesepakatan para mujtahid umat ini. Dari dua definisi ini sebenarnya Muhammadiyah tidak menggunakan definisi secara populis atau secara elitis, tapi Muhammadiyah lebih melihat pada ijma yang terjadi pada periode apa? Sahabat. Sehingga ijma yang diterima oleh Muhammadiyah itu adalah ijma'u as-sahabat. Maka pandangan sahabat itu tidak bisa menjadi sumber hukum, tapi idza ajma'u, apabila para sahabat itu berijma, ini yang jadi apa? Sumber hukum. Karena ini apa? Konsensus para sahabat sudah kita kaji. Sehingga ketika kita bicara ijma dalam konteks Muhammadiyah, tidak yang penting ijma, tapi melihat apakah ijma itu terjadi di masa sahabat atau tidak. Kalau terjadi di masa sahabat, kemudian sanatul ijma atau musnadul ijma, sandaran ijma itu jelas. Kita juga sudah kaji bahwasanya tidak ada ijma kecuali ada sandarannya dari Quran dan Sunnah. Kita sudah coba lihat aplikasi penggunaan ijma di dalam putusan apa? Tarjih dalam masalah apa? Syartul waqif. Bahwasanya syarat orang berwakaf itu posisinya kayak apa? Kan nasi asyari, kayak teks asyari, ma lam yukhalif ma jaa bihi asy'u, selama tidak kontradiktif dengan syariat. Ini kita sudah coba lihat kemarin tentang aplikasi atau bagaimana penerapan ijma di dalam konteks putusan tarjih. Kemudian yang kedua yaitu kias. Kias itu apa? Kias itu menganalogikan sebuah kasus yang dia tidak ada teksnya atau dalilnya kepada kasus yang mansus, yang ada teksnya baik Quran dan Sunnah, karena memiliki apa? Kesamaan ilah, kesamaan motivator atau sebab, sehingga karena keduanya memiliki sama-sama ilah, satu ilah, li illatin wahidatin, maka diambil sebuah kesimpulan hukum yang sama. Kemarin sudah kita lihat bagaimana kias itu. Misalnya ketika putusan tarjih bicara tentang zakatul jamus, yaitu zakat apa? Kerbau. Kerbau itu tidak ada teksnya. Yang ada apa? Sapi. Sehingga dalam KBT kita zakatul jamus itu kiasan ala zakatil bakor, dikiaskan dengan zakat apa? Sapi. Karena keduanya sama-sama satu spesies, satu jenis, meskipun di dalam redaksi hadis tidak ditemukan istilah al-jamus. Al-jamus itu apa? Kerbau. Yang ada bakor. Kemudian nanti kita akan melihat tentang al-istihsan, kemudian satu ad-dariyah, kemudian al-maslahah al-mursalah, kemudian madhab atau fatwa sahabat, kemudian al-urf al-qanuni. Ini yang kita akan coba kaji pada kesempatan kali ini. Yaitu setelah kias kita akan mencoba membahas tentang al-istihsan. Ini kita masih pengantar ya. Nanti kalau kajiannya sudah lama, nanti istihsan ini satu pertemuan. Karena kita baru pengantar, istihsan saya kenalkan secara pendek. Istihsan itu apa? Tapi nanti kalau sudah dalam, istihsan itu satu pertemuan bahkan lebih gitu. Nah, ketika kita bicara tentang al-istihsan, lughatan secara etimologi artinya ad-syai' hasanah.
yaitu menghitung sesuatu sebagai atau menganggap sesuatu itu apa? Baik. Secara istilah dalam ilmu usul fikih, definisi yang paling mudah, kita belum menggunakan definisi yang pelik, ini untuk memudahkan saja. Kita masih apa? Pengantar. Yang dimaksud istihsan itu kebijakan yang menyimpangi aturan pokok karena suatu alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Artinya ada hukum yang seharusnya berdasarkan kias, itu bisa disimpulkan oleh sebuah hukum. Hukum ini disalahi karena melihat bahwasanya kias di sini tidak maslahah. Contoh, sebelum kita ke putusan takzim, contoh di dalam fikih ini dibolehkan apa? Jual beli bai'us salam. Jual beli apa? Salam. Salam itu apa? Pesanan. Al-mushtari, orang yang membeli, datang kepada apa? Penjual. Penjualnya itu barangnya belum ada. Misalnya jenengan mau apa? Mau pesan almari contohnya. Jenengan datang kepada tukang lemari, tetapi jenengan ngasih uang dulu, meskipun ini jarang dilakukan loh. Jenengan ngasih uang dulu, tidak hanya DP, bisa jadi penuh kan gitu. Misalnya harga lemari apa? 2 juta. 2 juta, jenengan bayar cash di depan. Sedangkan al-bai', penjual, belum mempunyai barang. Berarti ini namanya apa? Bai'ul ma'dum. Jual beli tidak ada barangnya. Boleh atau tidak? Hah? Secara kias tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan apa? La tabi ma laysa indaka. Janganlah engkau menjual apa yang engkau tidak miliki, apa yang engkau tidak punya. Berarti jual beli barangnya yang tidak ada di tangan itu tidak boleh. Tetapi kenapa kok boleh? Jenengan saya tanya, kenapa kok boleh? Atau kalau jenengan, kenapa kok jenengan lakukan? Butuh lemari. Butuh lemari. Percayaan. Apa? Pesan. Nah ya pesan itu kan jual beli, hukum asal jual beli secara kias, ada uang, ada barang. Tapi kalau pesan, uangnya dulu itu bai'us salam, kalau uangnya belakang namanya al-istisna. Baik uangnya dulu atau uangnya belakang, berarti salah satunya tidak adil. Dan padahal Rasulullah bilang apa? La tabi ma laysa indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang engkau tidak tahu, tidak miliki. Tapi kenapa kok itu jadi boleh? Karena satu alasan. Kenapa? Karena kalau tidak diberikan uangnya sekarang, sebetulnya habis gak jadi beli. Nah inilah yang disebut sebagai al-istihsan. Sesuatu ini dikecualikan dari apa? Aturan asal. Makanya definisinya apa? Kebijakan menyimpang aturan pokok. Yang namanya jual beli, ada uang, ada barang. Tetapi Islam membawa apa? Kemudahan. Transaksi yang sudah ada di masyarakat, selama itu tidak mengandung unsur doror merugikan, atau goror merugikan, atau doror memberikan mudorot, itu diperbolehkan. Dalam konteks salam, kalau jenengan kasih uang dulu, itu nolong siapa? Nolong siapa Pak? Tadi jawabannya jenengan tadi. Penjual bisa mengembangkan modal yang jenengan miliki untuk polaan atau mengembangkan usahanya ini. Minimal untuk beli bahannya. Minimal untuk beli bahannya.
Ini sebenarnya hukum asalnya tidak boleh, tapi karena membawa kemaslahatan dibolehkan oleh agama. Ini namanya apa? Al-istihsan, kebijakan menyimpangi aturan pokok karena suatu alasan tertentu yang dibenarkan oleh apa? Syariat. Oke ya, bisa dipahami? Ini contoh sederhana loh. Termasuk tadi kan uangnya dulu, kalau uangnya belakangan itu namanya apa? Al-istisna. Ya secara umum ini yang lebih banyak kan. Jadi apa? Pesan dulu DP baru nanti. Nah itu dicicil. Oke. Sekarang kita coba lihat pada aplikasi atau contoh di dalam penggunaan istihsan dalam putusan apa? Tarjih. Maka contoh penggunaan istihsan ini bisa ditemukan di dalam putusan tarjih ketika bicara tentang apa? Wakaf atau kitabul wakfi. Dalam HPT kita, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada kitab yang namanya kitabul wakfi, yaitu putusan Muktamar Khususi Tarjih ke-32 Purwokerto tahun 1953. Ini Bapak Ibu sekalian yang baru hadir, ini namanya HPT jilid 1. Kita sekarang sudah memiliki berapa? 3. Jilid 1 dan 3. Maka di dalam HPT jilid 1 ada kitabul wakfi, kitab wakaf, yaitu putusan Muktamar Tarjih Khususi tahun 1952 di Purwokerto. Maka kalau kita lihat di sana, sebelum kita baca, saya tanya jenengan, hukum menjual barang yang diwakafkan karena sudah lapuk atau tidak berfungsi lagi itu bagaimana hukumnya? Hah? Misalnya apa? Keramik masjid ini sudah tidak layak pakai, kemudian apa? Direnovasi, boleh nggak? Atau karpet yang ada di masjid sudah tidak layak pakai, dijual, ditukarkan karpet yang baru, boleh nggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Suka sama suka. Padahal wakaf itu artinya apa? Wakaf itu? Wakaf itu kan berarti barangnya tertahan. Karena wakaf itu miliknya siapa? Miliknya siapa? Miliknya wakaf. Berarti boleh dijual dong kalau sama wakaf ya. Miliknya siapa? Ya milkun lillah, milik Allah, maksudnya milik publik, milik publik. Berarti wakif itu boleh memakai tetapi tidak memiliki otoritas mutlak. Otoritas mutlak itu apa? Menjual belikan. Berarti barang yang sudah diwakafkan itu apa? La yubah, tidak boleh dijual. Wala yuhab, tidak boleh dihadiahkan. Yang ketiga wala yuros, tidak boleh diwariskan. Kalau jenengan wakaf masjid, jenengan boleh pakai sholat. Tapi kalau jenengan wariskan ke ahli keturunan, boleh nggak? Tidak boleh. Nah, berarti benda wakaf itu dia apa? Diam, artinya tidak ditransaksikan. Pada kasus tadi, yaitu karpet yang sudah tidak layak atau terjadi renovasi masjid, itu bagaimana? Boleh nggak? Karpet yang sudah tidak layak dipakai, kemudian sama takmir masjid dijual, dibelikan karpet yang baru. Orang yang berwakaf bagaimana? Oh, karpet saya dijual. Berarti pahala saya apa? Hilang. Itu bagaimana itu? Boleh nggak? Asalnya boleh. Boleh. Kenapa Pak? Boleh. Lebih bermanfaat untuk maslahatan lagi. Oh, yang jadikan gimana Pak? Hukum asalnya? Asalnya tidak boleh karena
Itu hukum asalnya. Asalnya. Dan terus yang jenengan maksud apa? Itu hukum asal. Kalau tidak asalnya ya mungkin yang dijawab oleh Oke. Maslahatan. Berarti ada aspek apa? Maslahat. Sehingga kalau kita lihat di kitabul waqfi di sini di putusan tarjih dikatakan mata ajima naf'ul mauqufu bihi li nahwi halakin. Ketika benda yang diwakafkan itu sudah manfaatnya tidak apa? Tidak berfungsi lagi. Seperti apa? Sudah rusak. Fala tatasarruf fi ma yumathiluhu aw yushabihu fi naf'i. Maka engkau boleh mentransaksikannya dengan sesuatu yang lebih apa? Manfaat. Au bai'uhu au syira'u syai'in akhar. Atau dijual atau diberikan sesuatu yang lain dithamani dengan apa? Dengan harganya. Tujuannya apa? Istidamatan lil waqfi, supaya benda yang wakaf itu manfaatnya tetap apa? Tetap langgeng. Berarti apa dalam kasus karpet? Ketika karpet ini sudah tidak layak, jamaahnya mau sujud juga sudah nggak steril ini. Sudah banyak apa? Virusnya. Kalau tidak dijual, sekedar disimpan, berarti ya batil. Wakaf yang orang yang berwakaf berarti bendanya juga sudah tidak dipakai. Padahal wakaf itu tidak boleh dijual, sama takmir masjid dijual. Itu kalau laku tapi kan laku kan ya? Meskipun itu dijual apa rosokan. Kemudian uangnya tadi apa ditambahi dengan kas masjid, dibelikan karpet yang baru. Ini namanya istidamatan lil waqfi, untuk menjaga maslahat wakaf. Ini dibolehkan. Berarti kebijakan ini menyimpang aturan pokok atau tidak? Menyimpangnya apa? Yang namanya benda wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Lah kenapa kok jenengan selewengkan nas hadis yang mana wakaf itu la yubahu wa la yuhabu wa la yurasu? Dalam hadis Umar bin Khattab, wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Ini kan hadis. Berarti nas hadis, teks agama. Tapi kenapa jenengan selewangkan atau selewengkan? Alasannya istihsan untuk menjaga maslahat. Berarti syariat itu jelas substansinya ingin menjaga kemaslahatan. Nggak ada teks syariat yang kontradiksi dengan apa? Kemaslahatan. Sehingga hal itu diperbolehkan meskipun secara dohir menyimpang aturan teks atau dalil. Ini namanya apa? Al-istihsan. Bisa dipahami apa betul ini? Sehingga argumentar dia cuma apa? Hifdon lil maslahah. Hifdon lil maslahah, untuk menjaga apa? Kemaslahatan. Iya, itu yang dinamakan apa? Al-istihsan. Berarti istihsan itu apa? Kebijakan penyimpang aturan pokok karena sebuah alasan kemaslahatan. Model ijtihad dengan dasar istihsan ini yang nanti berikutnya sama Imam Syafi'i dikritik habis-habisan. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra wa man syarra faqad kafar. Siapa yang melakukan istihsan, dia berarti memposisikan dirinya kayak syari'. Siapa yang membuat syariat, maka apa? Kafir. Kata siapa? Imam Syafi'i. Tapi ternyata yang dimaksud Imam Syafi'i itu istihsan yang berdasarkan akal, tidak berdasarkan pada
tujuan syariat baik tekstual maupun kontekstual ini yang tidak boleh. Ternyata di ijtihad Imam Syafi'i itu ternyata masih menggunakan apa? Istihsan. Sehingga kalau jenengan istihsan ini harus merujuk pada kajian-kajian ulama. Tidak boleh jenengan yang levelnya belum mujtahid, yang penting istihsan. Nanti syariat jadi kabul. Karena orang yang tidak ahli menggunakan dalil apa? Istihsan berdasarkan apa? Hawa nafsu atau akal saja. Oke ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, yang selanjutnya apa? Saddu adzari'ah. Saddu itu apa? Menutup atau blocking. Adzari'ah itu jalan atau wasilah. Jalan ini baik jalan yang positif atau jalan yang negatif. Maksudnya apa jalan yang positif? Sesuatu yang mubah atau bahkan yang baik itu bisa diharamkan karena akibatnya apa? Negatif. Ini agak membingungkan, tapi nanti kita coba lihat pada contohnya. Kemudian sesuatu jalan yang menuju ke haraman itu bisa diharamkan. Itu namanya apa? Adzari'ah. Berarti satu adzari'ah itu menutup jalan secara umum. Jalan itu menuju ke yang negatif atau blocking the means to the evil, bahasa Inggrisnya. Artinya satu adzari'ah itu tindakan preventif. Contohnya aplikasi di Muhammadiyah banyak sekali. Yang contoh yang update saja. Di era pandemi COVID-19 awal-awalnya, kajian ahli kesehatan juga belum bisa memastikan bagaimana ganasnya virus ini. Tapi secara umum bahwasanya ini pandemi skala apa? Global. Fatwa Majelis Tarjih ketika itu kontak orang sholat berjamaah di masjid, boleh nggak? Di awal-awal edaran PP, boleh nggak? Tidak boleh. Disuruh sholat di mana? Di rumah. Padahal apa? Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in apa? Wa ishrina darajah. Sholat jamaah secara kolektif itu lebih baik daripada sholat sendirian. Tingkatannya berapa perbandingannya? 27 derajat. Sholat jamaah itu bukan sekedar sunnah, tapi juga syiar. Artinya syiarnya agama itu salah satunya dalam bentuk sholat jamaah. Sehingga sebagian ulama kalau mazhab Hambali mengatakan sholat Jumat itu apa? Wajib. Meskipun di antara ulama misalnya mazhab Syafi'i yang benar adalah fardhu kifayah, kewajiban yang sifatnya itu apa? Wajib tapi tidak secara individu. Yang penting ada representatif, gitu kan? Artinya sholat jamaah itu apa? Bukan sekedar sholat tapi ada makna syiar. Tetapi kenapa Majelis Tarjih suruh orang itu stay at home, tinggal di rumah, tidak boleh pergi kemana-mana termasuk sholat jamaah. Sholat jamaah itu perbuatan positif atau negatif? Positif. Tapi kenapa kok dilarang? Kenapa? Kenapa? Apakah Muhammadiyah ini menentang dalil yang sudah jelas tadi? Sholatul jamaati afdalu apa? Min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina apa? Darajah. Maka Muhammadiyah berani menentang ini. Gimana coba jenengan jawabnya gimana? Berbeda. Nah ini yang disebut metode apa? Satu adzari'ah. Sesuatu yang boleh bahkan sunat itu boleh tidak dilakukan atau dihalang-halangi karena potensinya lebih kepada apa? Kemadharatan. Ketika jenengan sholat di jamaah di masjid ternyata menjadi apa?
media tersebarnya virus corona dan jenengan tidak bisa memproteksi diri sendiri, padahal Islam itu datang diantaranya untuk memproteksi apa? Hifdun nafs, protection of life, menjaga apa? Jiwa. Berarti jenengan dengan sholat jamaah sama dengan tidak menjaga jiwa. Ada dua hal. Sholat jamaah yang hukumnya sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Yang kedua, menjaga jiwa itu hukumnya apa? Hukumnya apa menjaga jiwa? Wajib. Kalau ada dua hal masalah yang bertentangan, mana yang dipilih? Menjaga jiwa lebih utama atau menjalankan agama? Menjaga jiwa. Menjaga agama masih bisa dilakukan apa? Dengan sholat sendirian di rumah atau berjamaah dengan apa? Keluarga. Karena dengan kita di rumah bukan berarti tidak menjalankan sholat. Berarti hifdzuddinnya, menjaga agamanya masih bisa dilakukan meskipun tidak di masjid. Bisa dipahami ya? Nah, ini namanya apa? Namanya apa? Satu dari A. Satu dari A. Berarti jenengan harus ingat-ingat. Oke. Satu dari A. Oke. Yang kedua, contoh yang kasus yang update. Dalam masa pandemi, sebagai tindakan preventif supaya virus itu tidak menular, yang dilakukan apa? Physical distancing atau social distancing. Yang benar physical distancing. Kalau social distancing itu bahaya. Artinya apa? Physical distancing, penjagaan fisik. Penjagaan fisik itu harus dilakukan baik di sholat maupun di luar sholat. Kalau di luar sholat saja harus physical distancing, bagaimana kalau sholat berjamaah? Yang mana aturan sholat berjamaah itu Rasulullah mengatakan apa? Sawwu Harus rapat. sufufakum fa inna tasbiyata sufufi apa? Min iqamatis sholat atau min tamami as-sholat. Tapi dalam konteks pandemi, ketika kita tidak melakukan soft distancing, akan berpotensi apa? Menyebarnya virus. Maka fatwa majelis tadi apa? Diperbolehkan melakukan soft distancing. Tujuannya apa? Menjaga jiwa. Karena sholat itu masih bisa ditegakkan secara berjamaah meskipun softnya tidak apa? Rapat. Tidak rapat. Karena ini ada alasan. Alasannya apa? Masa pandemi. Karena kan hadisnya kan min tamamis sholat, bukan min sihhatis sholat. Kalau min sihhatis sholat, berarti sholat yang softnya tidak rapat, sholatnya tidak Sah. Redaksi hadisnya apa? Min Lebih utama. Tamami. iqamati as-sholat, min tamami sholat, tidak min sihhatis sholat. Sehingga apa? Fatwa Majelis Tarjih menjelaskan soft distancing itu boleh dilakukan. Tapi ketika nanti kondisi sudah normal, berdasarkan kajian baik nanti kajian secara medis atau kajian yang lainnya, bahwasanya pandemi ini sudah aman, berarti harus apa? Kembali pada awalnya, yaitu soft itu harus rapat. Ini metodenya apa? Satu dari A. adzariah, tindakan preventif. Maka kalau kita lihat di putusan tarjih kita dalam masalah wakaf dijelaskan, maka di teks putusan kita dikatakan apa? Ini contoh aplikasi penggunaan satu adzariah. Maka di putusan wakaf kita di sana dijelaskan apa? Wala yakun waqfuka li ma'siyatillah aw ma tukhafu minhul fitnah. Tidak boleh jenengan mewakafkan karena berpotensi kemaksiatan kepada Allah atau menimbulkan fitnah. Contohnya apa? Jenengan mewakafkan, ya contoh mudah saja yang simpel-simpel saja.
cakro di area prostitusi. Jenengan wakaf cakro itu dapat pahala atau enggak? Dapat pahala enggak? Sajane dapat. Cakro nanti gunakan. Jelas dapat lah. Apalagi cakronya di sawah itu manfaatnya besar sekali. Nggak ngomong apa? Mau ngobrol di situ urusannya di sana. Tapi yang penting cakro itu kan aslinya untuk kepentingan umum. Entah orang itu pakai ngobrol itu sebenarnya bukan itu. Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Tapi kalau misalnya area prostitusi, jenengan berwakaf cakro, kira-kira boleh nggak? Boleh untuk menjaga. Pokoknya ngerti gua apa ya. Makanya itu nggak boleh. Nanti orang yang ke sana menjadi nyaman ya. Ada tempat untuk ngetem. Atau misalnya jenengan menyewakan kontrakan. Tapi kok yang mau kontrak itu mau menggunakan kontrakan jenengan untuk itu tempat untuk apa gudang penimbunan sabu apa jenengan tahu hukum asal kontrakan itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau jenengan yang kontrak itu mau digunakan gudang sabu, kira-kira jadi boleh atau tidak? Hukum asal kontrakan kan boleh. Tapi kalau jenengan tahu ini mau dijadikan gudang sabu, boleh tak? Sesuatu yang meskipun sudah dikontrak ya nggak boleh. Meskipun sudah dibayar, karena apa? Ini mubah tapi membawa apa? Mudarat. Yang namanya sabu itu besar ya. Secara undang-undang kita juga dalam pandangan agama. Berarti ini kan mubah, mengontrakkan sesuatu kan boleh. Tapi kalau ini mengarah kepada maksiat, maka diharamkan namanya wasadu ada. Berarti kalau ke masjid tadi yang dilarang positif atau negatif? Yang ke masjid dan perapatan soft tadi positif atau negatif? Positif. Tapi kalau kontrakan itu positif atau negatif? Positif. Tapi membawa ke negatif. Oke ya, itu namanya wasadu adzariah. Oke, selanjutnya ini kita cepat saja karena kita masih mengenal. Ada yang disebut sebagai madhab atau fatwa sahabat. Yang menjadi sumber hukum itu apa dalam Muhammadiyah tadi? Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kalau pendapat atau ijtihad atau fatwa sahabat, apakah boleh dijadikan sumber hukum? Boleh nggak? Sahabat itu yang jelas orang yang paling tahu tentang Rasulullah. Boleh nggak? Terus yang dilakukan oleh sahabat itu menjadi syariat kita atau tidak? Selama tidak. Tapi kalau tidak ditemukan, pokoknya ijtihad sahabat tapi nggak tahu ini ada padanannya dengan Quran atau Sunnah. Gimana? Sehingga ada perincian. Ketika para sahabat itu sepakat dalam sebuah hukum, namanya apa? Ijma. Ijma yang disebut ijma'u as-sahabah. Ini bisa dijadikan sumber hukum atau tidak? Bisa. Tapi kalau ini di dalam HPT kita ada istilah usul fikih, yang mana usul fikih ini maksudnya penggunaan hadis yang berkaitan dengan usul fikihnya bagaimana. Ada sebuah hadis yang disebut sebagai hadis mauquf. Hadis apa? Mauquf. Ini saya tanya dulu. Hadis itu berdasarkan orang yang disandarkan itu dibagi menjadi berapa? Ada hadis yang tidak sampai pada Rasulullah, hanya berhenti pada sahabat, disebut hadis apa? Mauquf. Hadis mauquf.
Hadis mauquf itu artinya berhenti. Maksudnya hadis itu tidak sampai pada Rasulullah, hanya berhenti pada sahabat. Berarti kalau hadis apa? Hadis itu kan qauliyah atau fi'liyah, atau hadis qauli, hadis fi'li. Kalau qauliyah berupa apa? Ucapan sahabat. Kalau fi'li perbuatan sahabat. Bisa nggak dijadikan dalil? Nah, itu nanti kita bahas. Berarti hadis yang sampai kepada sahabat saja disebut hadis mauquf. Kalau sampai pada Rasulullah disebut hadis apa? Hadis sahih. Sahih itu berdasarkan apa? Otentisitas perawinya. Ini kepada siapa disandarkan? Berarti yang disandarkan pada sahabat disebut mauquf. Nanti mauquf itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dilihat juga perawinya. Tapi yang kita lihat hadis itu kepada siapa disandarkan. Berarti hadis yang berhenti pada sahabat disebut hadis mauquf. Hadis yang sampai pada Rasulullah disebut hadis apa? Iya, mas apa? Marfu'. Hadis yang diangkat sampai Rasulullah. Hadis yang berhenti pada tabi'in disebut apa? Maqtu'. Jadi bisa dipahami ya? Maqtu' sampai apa? Tabi'in. Mauquf, marfu', Rasulullah. Berarti ya nanti itu pembahasannya. Berarti tadi hadis yang bisa dijadikan landasan hukum harus apa? Marfu'. Karena yang menjadi sumber hukum itu kan sunnah. Sunnah itu kan sunnah sahihah. Berarti harus apa? Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, atau sunnah takririyah, dan semuanya dari Nabi. Yang menjadi masalah bagaimana status hadis mauquf tadi, yang hanya sampai pada sahabat. Maka di dalam usul fikih tarjih ada 3 kaidah. Yang pertama, al-mauquf al-mujarradu la yuhtajju bih. Hadis mauquf murni tidak dapat dijadikan hujjah. Mauquf murni itu maksudnya apa? Tidak ada indikator bahwasanya ini berasal dari Rasulullah. Hadis yang kaidah yang kedua mengatakan al-mauquf alladzi fi hukmil marfu' yuhtajju bih. Hadis mauquf yang berstatus marfu' dapat dijadikan hujjah. Berarti apa? Mauquf yang statusnya marfu' dapat dijadikan hujjah. Kalau mauquf murni tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian kaidah ketiga dijelaskan, diperinci, yaitu kapan hadis mauquf bisa berstatus marfu'. Maka dijelaskan, al-mauquf yakunu fi hukmil marfu' idza kana fihi qarinatun. Apabila di sana apa? Qarinah atau indikator yufhamu minha raf'uhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami darinya bisa sampai kepada Rasulullah. Contohnya apa? Contohnya perkataan Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini berarti apa? Sahabiyah, sahabat wanita, mengatakan Ummu Atiyah, kunna nu'maru an nukhrija fil idi al-khuyat. Kuna adalah kami nu'maru diperintah an nukhrija supaya mengeluarkan fil idi di dalam kitab al-khuyat, wanita-wanita yang lagi haid atau lagi apa? Menstruasi. Ini perkataan siapa? Perkataan siapa? Perkataan siapa tadi? Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu siapa? Sahabiyah, sahabat perempuan. Kemudian dijadikan argumentasi sama majelis tarjih bahwasanya sholat id itu sunnahnya di lapangan. Muhammadiyah sudah tahun berapa menjalankan sholat id di lapangan? Jenengan harus bangga. Tahun berapa Pak? Sudah lama. Iya, sudah lamanya tahun berapa? Lupa. Nah, kalau sudah lupa ya selesai. 1925 Muhammadiyah mengawali melakukan sholat id di lapangan yang secara umum
masyarakat kita bermadzhab Syafi'i, dalam madzhab Syafi'i apa? Sholat itu lebih baik di masjid. Tetapi karena Muhammadiyah memahami harus mengikuti sunnah Nabi, maka Muhammadiyah apa? Mencoba menginisiasi melakukan sholat id di lapangan. Ini tajdid Muhammadiyah sudah 1925. Ini Muhammadiyah yang mengawali. Kalau sekarang kelompok lain sholat id di lapangan itu biasa, Muhammadiyah sudah dulu. Dulu Muhammadiyah dianggap sesat. Kenapa? Menyalahi pendapat mainstream. Yang pendapat mainstream mengatakan apa? Sholat id lebih baik di masjid. Oke. Berarti dari hadis Ummu Atiyah ini dijadikan dalil oleh Muhammadiyah. Padahal hadis ini bukan perkataan Nabi Rasulullah. Bagaimana perkataan sahabat atau sahabiah yaitu Ummu Atiyah diterima dijadikan hujjah atau dalil? Gimana jenengan jawabnya? Karena kalimat kita diperintahkan supaya mengajak. Kalimat kita diperintahkan berarti pada saat itu ada perintah dari Rasulullah. Itu bagus. Tadi kalau sahabat mengatakan kunna nu'maru, kami diperintah, yang merintah siapa Pak? Rasulullah. Nggak mungkin Pak RT. Pasti Rasulullah, nggak ada yang lain. Ini bicara syariat, berarti yang memerintah jelas Rasulullah. Berarti ini namanya qarinah, berarti yang memerintah itu Rasulullah. Meskipun hadis ini hanya sampai pada Ummu Atiyah, berarti apa? Hadis mauquf statusnya marfu. Kemudian saya tanya, wanita itu punya tamu setiap bulan, namanya apa? Haid atau menstruasi. Ketika wanita haid itu mengqadai sholatnya atau tidak? Tidak. Kebetulan haidnya itu datang pada bulan Ramadan. Kewajibannya wanita pada bulan Ramadan apa? Puasa. Kebetulan ibu-ibunya kedatangan tamu di bulan Ramadan. Puasa atau tidak? Tidak. Hah? Enggak, pada bulan Ramadan itu puasa atau tidak? Puasa. Ya, berarti tidak puasa, nggak boleh. Karena salah satu syarat sahnya puasa itu apa? Antakuna khaliyatan minal mawani. Kalau bagi wanita harus suci dari penghalang kesahnya puasa. Di antaranya apa? Haid dan nifas. Berarti wanita haid dan nifas tidak sah puasa. Yang dilakukan apa? Setelah Ramadan? Qadha. Berarti melakukan qadha. Qadha puasa atau qadha salat? Qadha puasa. Salatnya diqadhai atau tidak, Bu? Tidak. Oke. Kesimpulannya jenengan itu dari mana dalilnya? Itu poin kita. Dari mana dalilnya? Dari hadis. Hadisnya bagaimana? Enggak tahu. Itu perkataan apa? Aisyah. Perkataan siapa? Aisyah. Kata Aisyah apa? Kunna nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i as-shalah. Kunna adalah kami, nu'maru diperintah. Siapa Pak yang perintah tadi? Diperintahkan dari Rasulullah. Ya pasti Rasulullah, nggak mungkin yang lainnya. Diperintah apa? Biqada'i shaum, untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru biqada'i shalah, dan kami tidak diperintah. Siapa yang melarang, Pak? Rasulullah. Biqada'i as-shalah. Berarti yang diperintah mengqadha puasa, tapi kalau sholat tidak diqadha. Ini kan perkataan Aisyah. Perkataan Aisyah itu hujjah atau tidak? Hujjah. Kok hujjah? Ya tidak. Aisyah itu siapa? Istri Nabi. Yang sumber hukum itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu dari mana? Nabi. Rasul. Ini Aisyah berarti tidak hujjah. Tapi karena dipahami ini ada indikator sampai pada Rasulullah, Diperintah sih. berarti yang perintah ya pasti Rasulullah. Berarti hadis ini mauquf, statusnya apa? Marfu. Bisa dijadikan hujjah atau tidak? Bisa. Bisa.
Yang menjadi pertanyaan kenapa puasa itu diqodoi kalau sholat tidak? Jawabnya gimana? Jangan. Pernah mikir nggak ya? Enggak, kalau nggak pernah ya aman. itu bedanya ulama dengan enggak. Kalau ulama itu mikir, kalau enggak ya nyate mawon ya. Pokoknya ciri Pak Yai ya selesai. Kenapa? Karena sholat itu banyak jumlahnya. Coba kalau ibu-ibunya head disuruh ngodoi sholat, capek, linu. Padahal agama ini apa? Membawa prinsip at-taisir, yaitu apa? Memudahkan. Tapi kalau puasa, ini kan kontennya kewajiban yang sifatnya apa? Sanawi, yaitu tahunan. Tapi kalau sholat apa? Yaumian, harian. Karena sifatnya tahunan dan jumlah bilangan puasa itu kalau enggak 30 ya 29. Enggak ada 31 itu. 31 tanggalannya jenengan itu. Desember gitu. Apalagi ada apa? Bulan ke-13, gaji 13 itu kita. Kita tapi jenengan suka. Sudah tahu bulan itu 12 kok ditambahin 1 gitu. Ya berarti itu karena puasa itu ibadah tahunan dan jumlahnya itu kalau enggak 30 ya 29, maka bisa dikerjakan dengan mudah. Tapi kalau haid itu berarti ibu-ibu tiap bulan harus apa? Punya hutang qadha. Karena haid itu kalau sebelum datang masa menopause itu kan pasti wanita masih subur. Nah kalau tiap bulan qadha kira-kira nanti ibu-ibunya capek aku jadi muslimah ini. Ijol ya. Nah itu makanya Islam datang untuk membawa apa? Kemudahan. Oke ya? Iya monggo. Kalau ada misalnya orang perempuan yang biasanya kan juga kan ada sekarang itu ada seperti disuntik pakai suntik sehingga dia bisa berharap puasa penuh tidak berharap nanti nyawa dan sebagainya Ya. Itu apa namanya? Ya. Bagaimana kalau menggunakan obat? Yang obat itu secara umum dipakai pada jamaah haji. Karena khawatir apa? Ibu-ibunya haid. Itu kajian ulama memang ada yang membolehkan karena haji itu dilihat modalnya besar. Modalnya besar itu bayarnya larang. Di sini nunggunya juga lama. Oh ya antrene, Pak. Nunggunya apa? Lama. Mungkin jenengan yang kaya nggak apa-apa. Kalau orang desa kaji itu jual Atul segar. sawang. Berarti separuh hartanya hilang. Karena haji itu ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya mengeluarkan apa? Finansial. Siap. Nah kalau ibu-ibunya hajinya nunggunya lama, modalnya banyak, di sana menstruasi, ya udah wassalam. Kena dam bisa. Tahun berikutnya belum tentu bisa. Mau tegalnya sudah segar jual, sehingga sebagian kajian ulama, tapi belum ada fatwa tarjih nih. Sebagian ulama, misalnya Syekh Yusuf Qaradawi itu membolehkan wanita meminum obat yang bisa mencegah dari menstruasi. haid. Tapi kalau puasa itu lebih baik tidak. Kenapa kok tidak? Karena puasa itu nggak membebani. Dan ketika wanita haid di bulan Ramadan itu tidak mengurangi pahala puasanya, karena itu kan sudah tabiat atau kodrat wanita. Itu tidak menghalangi ibadah atau ganjaran atau kualitas ibadah puasanya. Dan itu biasa saja diqodoi setelah Ramadan. Tapi kalau ibadah haji, karena dikaji tadi, ibadah finansial, jenengan sekarang haji di Indonesia tunggu berapa Pak? 30 tahun, Pak. Oh, 30 tahun. Ya. Maka itu berdasarkan beberapa pertimbangan dan kajian itu ada ulama yang membolehkan ya. Ini waktunya masih enggak? Coba. Selesai. Ya, monggo satu lagi kalau ada pertanyaan atau kita cukupkan. Oke, satu pertanyaan, monggo. Monggo.
wa kalau bai'a wa haraman itu ada ikhtisanya enggak? Nah itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira muslim dulu enggak pernah sholat, baru sholat hari ini misalkan pengen ganti sosok yang dulu Baik kok. Mas kena mulai Istirahat ya. Oke, yang pertama tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli wa harama ar-riba. Ini yang menarik itu di sini. Allah ketika mengharamkan sesuatu memberikan apa? Solusi. Sehingga kalau fatwa majelis tadi itu bukan sekedar ngasih hukum, tapi hukum ini solutif atau Tidak. tidak. Ini menjadi pertimbangan tertentu. Ketika orang hanya bicara hukum tidak memberikan solusi, itu nanti jadi kacau. Syariat ini semakin apa? Susah untuk diamalkan. Kalau kita melihat ketika Allah mengharamkan riba, maka dikasih alternatif apa? Jual beli. Nah kemudian jual beli itu bagaimana? Jual beli itu kembali pada ini, al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal itu boleh. Hatta yadulla ad-dalilu ala khilafi, sampai ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Maka dijelaskan di beberapa hadis tentang jual beli yang tidak boleh. Di antara jual beli yang intinya mengandung prinsip al-gharar, yaitu apa? Penipuan. Itu secara umum tidak diperbolehkan. Ini semacam-macam. Nanti di syariat ada jual beli yang mulamasah. Mulamasah itu orang pegang harus beli, itu nggak boleh. Itu kayak mainan ketika waktu kita kecil itu, kalau beli nah langsung apa? Harus dibeli. Kalau kebeli, kalau dipegang harus dibeli. Kemudian jual beli yang pakai uncal-uncalan itu, apa itu namanya? Dua. Ya intinya itu karena berpotensi apa? Membawa penipuan. Itu yang jelas tidak diperbolehkan. Berarti meskipun hukum asal jual beli itu halal atau boleh, tetapi dijelaskan oleh syariat beberapa jenis jual beli yang tidak boleh. Di antara yang mengandung unsur apa? Penipuan. Itu bukan istihsan. Ya kalau istihsan yang tadi, yang salam tadi. Yang riba itu kan ada bukan istihsan. Riba itu karena ada tag. Apa? Sama ikhlasnya. Oh, sama ikhlas nggak boleh. Yang namanya nanti dengan belajar syurutu qubulil amal. Dua syarat diterima amal itu ikhlas sama muwafaqah atau mutaba'ah. Berarti ya, dengan sholat tidak cukup ikhlas saja, harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Misalnya dengan sholat apa nanti? Mau sholat maghrib 4 rakaat atau 5 rakaat atau 6 rakaat, 3 rakaat itu yang bukan dari saya. Saya ikhlas ditambahi sholat maghrib 4 rakaat. Sah atau tidak? Tidak sah. Demikian juga kalau jenengan nggak ikhlas sholat maghrib sesuai dengan syariat, tapi supaya apa? Ditujukan untuk bapak mertua. Itu sah atau tidak? Ya, tidak sah. Dan kemudian jual beli juga semacam itu. Jual beli riba itu tetap tidak sah. Jenengan punya beras 1 kilo jelek, kemudian saya punya beras 1,5 kilo. Pak, misalnya jenengan yang bagus ya 1 kilo bagus, saya 1,5 kilo jelek. Saya karena tahu beras saya jelek, saya kasih 1,5 kilo, jenengan cuma 1 kilo. Saya ikhlas dengan ikhlas. Saya ikhlas karena kualitas beras saya tidak bagus, dengan ikhlas karena secara kuantitas lebih banyak. Boleh nggak? Tidak boleh. Tapi kalau sama-sama itu sama-sama gitu. Solusinya gimana? Ada solusinya. Saya mau beli beras ini dengan beras saya jelek ini 1,5 kilo saya jual, saya dapat uang, saya belikan berasnya jenengan, itu baru boleh. Jadi kalau riba meskipun sama-sama ridho tetap tidak boleh.
Jual beli yang antarodin berdasarkan ridho itu kalau harus sesuai dengan syariat. Orang tadi lot-lotan itu ya ikhlas, tapi tetap apa? Judi itu ikhlas. Ikhlas ngomongnya, tapi ini hati tetap namanya kalau pergi, kalau badi, kalau menang ikhlas, tapi kalau kalah pasti tidak Memang ya ikhlas. Ustaz, Ya monggo. masih jual beli sistem hijau pada kakak nggak boleh. Seperti contoh yang ada sementara yang ada di masyarakat para petani itu para tengkulak itu kan sistem tebas, jadi dijakai seperti itu termasuk jual tebas buah-buahan kayak mangga dan sebagainya seperti itu. Jadi pembeli itu melihat wah ini sudah dikasih kira-kira seperti itu, terus kemudian si penjualnya yang punya poin mangga ataupun punya padi itu dia senang seperti itu. Kenapa itu nggak boleh masih? Itu yang umum adalah kalau di desa itu misalnya pari tegasan kan itu. Pari tegasan itu boleh atau tidak? Yang cara lihatnya cuma dilihat dari luar kemudian dijakai, biasanya kan gitu. Ya. Kemudian juga jual beli mangga atau apa itu kan cuma dilihat, tidak dihitung per biji. Nah itu bagaimana? Itu sebagian ahli fikih mengatakan hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau dia min ahli khibrah, orang yang sudah profesional bidangnya tegasan, bisa apa? Mentaksir secara tepat. Misalnya apa? Tidak tepat pun kan berapa persen saja. Tapi secara umum hitungannya akurat. Kalau semacam itu dibolehkan. Kalau asalnya apa? Ahli tegas, termasuk pembeli dan penjual. Makanya kalau jenengan belum ahli, yaitu sebaiknya tidak melakukan jual beli tegasan itu. Baru garap sawah, belum tahu sawah ini hasilnya berapa, sawah saya ini hasilnya berapa, kan belum tahu. Baru apa? Belajar bertani. Tapi kalau orang petani yang sudah lama itu tahu hasil sawah saya itu pasti hasilnya sekian. Dan pembelinya pun karena sudah profesional tahu kalau yang semacam itu sebagian ulama membolehkan. Tapi di tengah jalan, misalnya di tengah jalan, misalnya kebanjiran atau kenaikan sekarang musim angin, misalnya kan rusak semuanya itu bagaimana? Oh itu yang berarti nunggu ya? Iya, nunggu. Ya kalau nunggu itu memang nggak boleh. Karena rawan itu. Dan Rasulullah ketika ada sahabat yang jual beli kapan kau sudah bujui sholat ini, buah yang belum matang itu tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah, kalau ada hamba, siapa yang menghalalkan uang yang kamu pegang, padahal uangnya itu kan sudah diterima. Kalau itu memang tidak boleh. Tapi kalau tegasan yang umum di masyarakat itu kan langsung. Kalau nunggu ya hari-harinya ya. Tapi kan nunggu kan nunggunya bukannya 1 minggu, 2 minggu, bahkan bulanan. ya kalau semacam itu masih potensi borong tadi Pak. Ada unsur penipuan sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau yang umum 1 minggu atau berapa hari itu, ya itu kan ada Pak. Hitungannya. Aman. Kalau semacam itu ya wallahu alam itu mungkin boleh. Oke ya. Mungkin demikian ya sudah ada qiraah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.